wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Dan seutama-utama nikmat adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau Anda ditanya, kenapa nikmat adalah seutama-utama nikmat? Ada dua dalil yang menunjukkan hal itu. Pertama, surat yang kelima, Al-Ma'idah, ayat yang ketiga. Ketika Allah berfirman di tengah-tengah ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Kemudian kata Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. Allah menerangkan di ayat ini, ketika sempurnanya agama, maka sempurnalah nikmat Allah. Nikmat kauniyah dan nikmat diniyah. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, berapa jumlah nikmat Allah? Dua. Nikmat kauniyah, nafas, ya, sinar matahari, nikmat bukan? Iya. Sehat, nikmat bukan? Kauniyah semuanya. Ya, ibu bisa bernapas, menghirup oksigen, menikmati jernihnya air, semuanya nikmat kauniyah. Akan tetapi perlu ibu ingat, nikmat itu juga Allah berikan kepada binatang dan orang kafir. Nikmat kauniyah tidak hanya Allah berikan kepada orang beriman, tapi juga kepada orang kafir merasakan nikmat yang pertama. Dengan nikmat yang kedua, kita berbeda dengan binatang. Maaf ibu-ibu, kalau nggak ada agama, ibu dengan monyet sama nggak, Bu? Sama Ustaz. Nah, cuma Iya. beda spesies kan? Tapi habitnya sama bukan? Ya, Iya. ini contoh. Iya. Kalau tidak ada agama, kita adalah orang kafir hidup sama dengan binatang bukan? Iya, Ustaz. Ya, maka ini nikmat yang paling agung. Allah katakan wa atmamtu alaikum ni'mati. Dengan nikmat ini kita berbeda dengan binatang dan kita berbeda dengan orang kafir. Dengan nikmat ini kita mulia. Itu dalil pertama. Alasan pertama, ibu kalau nerangin ke anak-anak, nah, nikmat tidak ada yang paling lebih tinggi daripada nikmat Islam. Pertama dalilnya tadi. Ketika Allah menyempurnakan Islam, Allah katakan sempurnanya nikmat. Karena nikmat ada dua. Dengan nikmat ini kita berbeda dengan binatang dan kita berbeda dengan orang kafir. Dengannya Allah memuliakan kita, Allah menghinakan orang kafir. Dengannya Allah memuliakan kita dan Allah menghinakan binatang. Jelas anak-anak? Jelas insya Allah, Dalil Ustaz. yang kedua, bahwa Islam adalah seutama-utama nikmat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat 1, surat 1 ayat 6. Saya sering jelaskan. Yang dimaksudkan jalan lurus apa? Agama yang lurus itu Islam. Jadi surat 1 ayat 6. Junto penjelasnya. Surat 6 ayat 125, 126, dan 160, 153 dan 161. Saya ulangi. Ya, surat 1 ayat 6. Makna siratal mustaqim. Penjelasannya ada pada surat 6 ayat 125, 126, 153 dan 161. Ya. Kemudian kita lihat di surat 2 Al-An'am ayat 125. Ya Allah beri kami petunjuk kepada jalan lurus. Allah beri jawaban. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' ila akhir ayah. Barang siapa yang Allah menghendaki dia kepada jalan yang lurus, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah jauhkan dia dari jalan lurus, dibiarkan sesat, maka Allah jadikan dadanya sesak lagi sempit untuk menerima Islam
seakan-akan dia menanjak ke langit tanpa penyangga sama sekali. Ayat turunannya, hadza siratu rabbika mustaqima. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Dan ini jalan yang tidak menyimpang. Jalan di atas jalan kebenaran. Surat 6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya jalan Tuhanmu yang lurus, maka ikutilah jalan itu dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain karena kalian akan dicerai-beraikan dari jalan kebenaran yang satu itu. Dan itulah agama yang lurus. Islam adalah jalan lurus karena Islam adalah agama yang lurus. Surat 6 ayat 161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah Rabbku telah menunjukkan kepadaku jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, agama bapakku Ibrahim. Jadi agama bapakku Ibrahim adalah Islam. Surat 2 Al-Baqarah 131 dan 132. Ya, apa agama Ibrahim? Islam. Ya, idz qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan Ibrahim, Islamlah kamu. Qala aslam. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dan saya telah menyatakan kepatuhanku, ketundukan dalam Islam, agama Rabbul Alamin. Rabbnya Allah Jalla, Rabbnya alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 132 surah 2 Al-Baqarah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam mewasiatkan Islam yang telah dianutnya, yang telah diterimanya dengan ketunduhan dan kepatuhan kepada anak-anak keturunannya. Ya, apa kata dia? Ya baniyah, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian din, yaitu Islam, yang telah aku tunduk kepadanya. Dan jangan kalian mati, kecuali sebagai Muslim. Islam nama agamanya, Muslim adalah gelar untuk penganutnya. Ini kemudian lihat ke surah 1 tadi. Ayat 7. Orang yang menempuh Islam disebut dengan an'amallahu alaihim. Orang-orang yang Allah bernikmat. Maka kita katakan di surat 1 ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang bernikmat oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini menunjukkan Islam adalah nikmat dan nikmat yang paling agung dari semua nikmat-nikmat Allah. Saya tanya sama ibu-ibu, mau nggak dikasih kekayaan tapi bertetangga dengan karun di neraka? Maukah? Enggak, Nah, Ustaz. dikasih suami berkuasa tapi ibu tetangga sama Fir'aun di neraka, mau nggak? Enggak, Ustaz. Maka Islam yang membedakan kita dengan Qarun dan membedakan kita dengan Firaun. Maka Islam adalah seutama-utama nikmat. Oleh karena sering saya katakan, kita lebih butuh Islam daripada rohani membutuhkan jasmani. Jasmani membutuhkan rohani. Bayangkan kalau kita punya ruh tapi tidak ada agama, monyet punya ruh enggak? Nyawa, Ustaz maksudnya. Nah, ibu punya ruh, monyet punya ruh enggak, Bu? Punya, Ustaz. Kalau nggak ada agama, ibu dengan monyet sama enggak? Sama. Namanya mamon bukan? Manusia monyet. Kalau ibu namanya mamon. Mama-mama monyet. Bapak namanya babon. Bapak-bapak monyet bukan? Iya, Maka Ustaz. kita butuh agama. Melebihi jasmani membutuhkan ruh. Oleh karenanya ketika mendidik anak, tanamkan Islam sebelum tanamkan sains kepadanya.
Bukankah ibu-ibu pengen punya anak? Salih duluan atau cerdas, Bu? Soleh duluan, Ustaz. Salih duluan. Kenapa menjadi kesalihan pertama? Ya, karena untuk menguasai dunia dibutuhkan adanya kesalihan. Lihat surat 21. Surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha min ibadiyas salihun. Telah kami tuliskan di dalam Zabur, kitab-kitab para nabi. Sesudah kami tetapkan di Lauhil Mahfuz bahwa yang pantas, yang layak mewarisi bumi ini adalah hamba-hambaku yang saleh. Pertanyaannya, mungkinkah anak kita saleh tanpa agama? Enggak, Mustahil. mustahil. Maka kedua-duanya berjalan. Kesalihan dan kecerdasan. Kecerdasan tanpa kesalihan itu iblis namanya. Iblis cerdas gak, Bu? Cerdas, Ustaz, ya. Kalau nggak cerdas nggak mungkin nyesatin kita kan? Iya, benar juga. Jelas bisa beradu argumen dengan Allah bukan? Iya, Cerdas tapi nggak salih. Maka dia membantah Tuhannya. Salih tapi blow on. Sesat nggak kayak Adam. iya. Adam soleh tapi bodoh maka ditipu oleh setan bukan? Hmm. Ya, maka kita mewariskan agama kepada anak-anak kita. Karena apa kata Allah? Mendidik anak itu mencelupkan kepada agama sebelum yang lainnya. Karena mendidik anak sesuai dengan jati dirinya bukan? Dan Iya. jati diri anak adalah agama. Surat 30, surat Ar-Rum, ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lidinil qayyim. Ya, kata Allah, fa'aqim wajhaka lidini hanifah. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi kalau kita ingin anak kita lurus ada fitrahnya, maka hadapkan dia kepada agama. Celupkan dia ke dalam agama. Bangun ruhnya di atas asas-asas agama. Insya Allah anak ini memberikan kemaslahatan yang paling banyak untuk dirinya dan orang lain. Untuk dunianya dan juga akhirat. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu bapak sekalian. Oh, nggak ada bapak-bapak ya. Ibu semua, Ustaz. Baik, kita masuk pada halaman 166. Prinsip dasar Islam. Siapa yang ingin membangun agamanya Islam sebagaimana agama yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada para sahabat dan para sahabat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka hendaklah dia memahami dasar-dasar utama dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Islam adalah agama wahyu, bukan agama logika wahyono yang ditradisikan kepada anak keturunannya, Wahyudi dan Wahyuni. Jelas, Bu? Ya, Ustaz. Agama adalah wahyu, bukan logika, bukan hasil disertasi, bukan merupakan hasil riset, tidak, wahyu. Ya, Nabi menerima agama dari Allah dari wahyu. Ya, surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruha min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepada engkau Muhammad. Padahal engkau sebelumnya tidak tahu apa itu iman dan apa itu kitab. Menunjukkan bahwa agama yang diajarkan Nabi bukan hasil disertasi. Karena Nabi tidak pernah membaca sebuah kitab pun sebelum sampai kapanpun beliau menjadi Rasul. Beliau tidak tahu iman.
Iman adalah dasar-dasar prinsip agama. Keduanya, beliau dapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap muslim agar agamanya murni, tidak bercampur dengan agama lain. Contoh anus, agama Nusantara misalnya. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang mengatakan Islam Nusantara, itu namanya anus. Anus agama Nusantara. Nusantara. Karena Islam cuma satu saja. Dan Islam yang Allah ridhakan kepada umatnya, hamba-hambanya, adalah Islam yang Allah ridhakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Islam yang diajarkan beliau kepada para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an, sebagaimana yang telah saya bacakan tadi pada surat 5 ayat 3, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Islam yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang beliau praktekkan dan beliau ajarkan untuk dirinya dan untuk para sahabat-sahabat beliau ridwanallahu alaihim jami'an. Dengannya kita mendapat hidayah di atas jalan yang lurus. Maka mari kita lihat pertama bahwa Islam asasnya adalah ikhlas. Ikhlas cara bahasa artinya bersih, ya, kosong. Ikhlas memiliki dua makna. Dari kata khalasa artinya kosong, bersih, tidak terkotori oleh kotoran-kotoran. Ya, Islam yang pertama adalah ikhlas. Ibu lihat dasar, di sini penulis tidak menuliskannya. Tapi dasar ikhlas dalam beragama bisa ibu lihat di surat 39 ayat yang ke-11. Silakan ibu lihat surat 39, ya, surat Az-Zumar ayat yang ke-11. Ya, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Ya, jadi ibu lihat dalilnya bahwa Islam prinsip pertamanya adalah bersih dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asgar. Syirik besar adalah syirik mukaffirah, syirik yang menyebabkan orang yang berakidah syirik kafir, murtad dari Islam. Yang kedua syirik asgar, syirik kecil, seperti riya dan semacamnya. Sum'ah semacamnya. Dia bukan mukaffirah, tapi ghairu mukaffirah. Syirik kecil tidak membatalkan keislaman, tidak menjadikan pelakunya kafir, akan tetapi dia adalah dosa besar. Lihat surat yang keempat ayat 48, yaitu kalimat wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa besar. Jadi syirik ghairu mukaffirah, syirik kecil, tidak membatalkan keislaman, tapi dia adalah ismun azim, ya, ya, ismun kabir, termasuk dosa besar. Makanya Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam beragama harus dibangun di atas prinsip ikhlas. Tadi surat 39 ayat yang ke-11. Ya, surat yang ke-9 ayat yang ke-11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Ikhlas dalam ibadah. Karena ya, pertama Islam dibangun di atas dua, iman dan amal saleh. Ya, iman menjadi batal karena syirik akbar.
amal menjadi batal karena syirik kecil. Maka hendaklah agama ini bersih dari syirik, bersih dari segala hal yang membatalkan iman dan membatalkan amal. Maka syarat utama, prinsip pertama yang wajib kita jaga sebelum bapak beramal, ya, sebelum ibu beramal, hendaklah menegakkan keikhlasan di dalam amal-amal kita agar tidak sia-sia apa yang kita kerjakan. Ya, karena kesyirikan adalah sebab utama tertolaknya amal. Lihat surat 18 Al-Kahfi ayat 103, 104, 105. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'a fil hayati dunya wa yahsabuna yuhsinuna sun'a. Katakan Muhammad, maukah kami menginformasikan kepada kalian orang yang sia-sia amalnya? Padahal dia telah merasa berbuat sebaik-baiknya. Telah merasa amalnya paling baik. Orang-orang kafir merasa amalnya paling baik. Dermawan, punya charity di mana-mana, ya, membantu manusia di mana-mana, tetapi sayang amal mereka dihisab, tapi amal mereka tidak ditimbang disebabkan kekafiran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Maka hal yang pertama kita edukasikan, pertama yang kita dedikasikan untuk diri kita dan mendidik anak-anak kita, bangun keikhlasan dalam beragama mereka. Jangan contohkan kesyirikan sejak dini. Karena ketahuilah kesyirikan itu warisan yang oleh orang Indonesia disebut dengan, ya, kearifan lokal. Ya, padahal ini kesyirikan. Perlu diingat, tauhid adalah warisan orang tua kepada anak. Syirik juga warisan orang tua kepada anak. Lihat dalil. Tauhid warisan orang tua. Syirik juga warisan orang tua. Tinggal Anda, apa yang Anda wariskan kepada anak Anda. Tauhid atau syirik. Lihat, warisan orang tua kepada anak tauhid. Surat 52. Surat At-Tur ayat 21. Ya, alladzina amanu wattaba'at dzurriyyatahum bil imani alhaqna ilaihim. Orang tua yang beriman dan anak-anak mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Ini menunjukkan bahwa anak-anak beriman karena orang tuanya. Dia mendapatkan warisan yang baik, warisan yang mulia, yaitu tauhid, bersih dari kesyirikan. Makanya Allah menyatukan hati-hati mereka dan Allah pertemukan mereka di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kesyirikan adalah warisan orang tuanya. Ya, syirik anak-anak kita adalah merupakan pengalaman yang dia dapatkan dari orang tuanya. Lihat surah 2 Al-Baqarah 172 dan 173. Setelah ibu cerna dua ayat ini, ya, dua surat ini, ibu tinggal pilih yang ibu wariskan. Kalau tauhid, maka mulia di dunia dan di akhirat. Jika yang ibu wariskan adalah kesyirikan, kata orang Sunda naun nyahos ya. Ayah di itu orang Sunda. Ayah Ustaz. Jelas? Nah, lihat. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ayat ini mengatakan anak-anak kita dan anak kita Allah ciptakan, Allah lahirkan dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman tentang rububiyah Allah Jalla Jalaluh. Dan perkara ini perkara yang banyak dilalaikan manusia. Maka Allah bilang yang demikian itu agar kelak pada hari kiamat kalian tidak mengatakan kami lalai terhadap perkara ini. Karena banyak sekali orang tua yang tidak konsen, ya, mengajarkan tauhid,
tidak konsen untuk memurnikan tauhid anak. Bahkan anak dibiarkan bahkan sejak bayi ya sudah klinik-klinik ya, ada midodar, ada mandi ini mandi itu dan semacamnya yang berbau-bau klinik, berbau syirik ya. Maka ini bahaya sekali. Ya ghafil, lalai. Kita tidak konsentrasi, ya tidak serius menegakkan tauhid, tapi kita biarkan. Atau lihat ayat yang ketiga. Au taqulu innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau kalian tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami berbuat syirik. Lalu kami anak-anaknya melanjutkan tradisi kesyirikan itu. Maka keikhlasan adalah asas pertama yang mesti Anda ajarkan kepada anak-anak Anda. Memurnikan ketauhidan, membersihkan dia dari syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena tadi kata Allah, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Itu asas yang pertama, prinsip yang pertama. Ibu-ibu mulai dari diri ibu. Kita mulai dari diri kita. Mendidik anak, jangan membayangkan hari tua dibiayai anak. Nggak usah. Harapkan pahala dari Allah. Ibu meyakini mendidik anak kewajiban. Tapi kewajiban tertunaikan, pasti Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Harapkan semuanya karena Allah. Didik karena Allah, bukan mengharapkan suatu saat mereka melayanimu. Insya Allah, anak-anak yang kita didik dengan keikhlasan. Ya karena Allah kita berharap. Dan kita menanamkan keikhlasan pada anak-anak. Wallahi demi Allah. Zat yang mengutus Rasul dengan hak. Allah akan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang penyayang kepada kedua orang tuanya. Karena hati muwahhid, hati bertauhid, hati yang takut kepada Allah, maka dia takut mendurhakai kedua orang tuanya. Karena keikhlasan itu efek atau pengaruh keikhlasan yang kita tanamkan kepada anak-anak. Kalau dia bersih dari syirik besar, syirik kecil, maka Allah tanamkan rasa takut di hati-hati mereka. Kalau Allah rasa takut, mereka tidak akan mendurhakai kedua orang tuanya. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu efek dari ikhlas di dalam mendidik dan membangun jiwa-jiwa anak. Yang kedua, mutaba'ah, ittiba. Ya, ittiba artinya agama ini mengikuti apa yang diwahyukan Allah. Ya, agama ini ittiba. Ya, ittiba, tidak boleh ada kreativitas. Jadi tidak boleh melakukan inisiatif. Gimana ya? Daripada kita nganggur, mendingan kita buat ini. Gak boleh berinisiatif. Paham? Tidak boleh berinovasi kalau sudah ada syariat. Ittiba. Ikuti saja apa yang Allah wahyukan. Ya, lihat surat 7 ayat yang ketiga. Saya menyelisihi dalil. Ini mestinya ini pakai deduktif ke induktif. Yang umum dulu baru khusus. Ya, tapi ini penulis rupanya lalai. Ya, Ibu lihat surat 7 ayat yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah, ittiba'lah kepada apa yang diturunkan dari Rabb kalian. Pertanyaan ibu-ibu. Para orang-orang ingkarus sunnah mengatakan tidak usah ikut sunnah. Maka berdalil dengan ayat ini. Bahwa Quran hanya memerintahkan kita itu Quran saja. Tidak mengikuti sunnah. Ini ketololan. Ini kebodohan. Lihat. Allah katakan. Ittabi'u ma unzila ilaikum rabbikum. Ikutilah apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Dan kita imani Allah tidak menurunkan kecuali kepada melalui nabinya. Allah tidak menurunkan wahyu kepada kita.
tetapi kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ma unzila ilaikum mirabbikum. Apa yang diturunkan oleh Rabb kalian. Pertanyaan apa diturunkan? Namanya wahyu. Dan sudah saya jelaskan tadi ayatnya. Yang kedua, kepada siapa Allah mewahyukan agama itu? Kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak selain beliau. Yang ketiga, apa yang diwahyukannya? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tadi saya ulangi. Saya ulangi, Bu. Tadi kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Pertanyaan, maksud diturunkan apa? Wahyu. Kedua, kepada siapa? Kepada Rasul. Maka Rasul dan berbicara berdasarkan wahyu. Lihat surat 53, surat An-Najm, ayat 2, 3, dan 4. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kawan kalian Muhammad tidak sesat, tidak keliru, tidak nyeleneh, ya. Dia tidak berbicara berdasarkan kepentingan hawa nafsunya. Illa wahyu yuha. Akan tetapi dia hanya mengikuti wahyu saja. Jadi wahyu maksudnya. Yang diturunkan wahyu kepada nabinya. Ya, tadi. Lihat tadi dalilnya surat 53. Surat An-Najm ayat yang ke 2 sampai 4 atau surat 6 ayat 50. Ya, di akhir ayat Allah mengatakan Nabi, ya in attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. Bahwa kita ikuti apa yang Allah wahyukan. Bukan kepada kita Allah turunkan wahyu, tapi kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jawaban ke-1 dan kedua. Yang ketiga, apa yang Allah wahyukan kepada nabinya? Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Surat 4 An-Nisa ayat 113. Surat 4 surat An-Nisa ayat 113. Di kalimat yang kedua. Wa anzalna ilaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad, mewahyukan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah yakni As-Sunnah. Ini yang kita ikuti wahyu. Wahyu Allah ada 2, Quran dan Sunnah. Itu dasar ittiba. Ya, kemudian apa? Dan simbol wahyu itu terlihat terpaut pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi Allah mengatakan, Nabi tidak mengikuti hawa nafsunya. Maka dia mengikuti wahyu. Maka ittiba yang kedua, ittiba atas petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menerima wahyu. Quran, beliau menerangkannya. Beliau mengimplementasikannya. Dan kedua, beliau diberi wewenang Allah sebagai pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat 42 ayat 52 sudah saya singgung di tadi. Kalimat terakhir dari surat 42 ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena Nabi memberi petunjuk kepada Nabi dengan cara menerangkan Quran wahyu pertama, maka wajib bagi kita ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Surat 3 Ali Imran ayat 31. Surat 3 ya, surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas ibu-ibu? Katakan Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah,
Karena agama ikhlas tadi, keikhlasan melahirkan mahabbah, cinta. Cinta melahirkan adanya ketaatan. Tapi ketaatan di atas cinta ikhlas tidak diterima Allah. Sampai cinta itu mencontoh, mengittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan Muhammad, ya, in tuhibbunallah. Ya, kalian benar-benar mencintai Allah. Banyak sekali aliran-aliran keyakinan beramal atas nama cinta kepada Allah, tetapi mereka tidak ittiba dari sunnah Nabi. Ini sesat bulat-bulat. Ini sesat bulat-bulat. Maka ittiba di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Allah pastikan kalau kalian ittiba di atas sunnah Muhammad, di atas petunjuk Muhammad, maka kalian pasti akan dibalasi. Allah membalas cinta kalian dengan cinta yang lebih agung. Ini prinsip kedua, ittiba. Ya, sebab kata Nabi, inna asdaqal hadits kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik perkataan Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita beribadah, jangan kita beragama kecuali dengan ittiba, karena agama bukan hasil logika tapi wahyu, dan diberi wahyu adalah Nabi. Dengan wahyu itu beliau dipastikan oleh Allah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa yang menyalahi sunnah beliau, tidak ittiba tetapi berharap di atas jalan lurus, kata iblis, mimpi kali. Jadi tidak akan di atas jalan lurus kecuali manakala ittiba di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, Islam itu ittiba, laisa ibtida. Ya, Islam itu mengikuti, bukan kreatif. Islam itu adalah mengittiba, mengikuti yang sudah diajarkan. Laisa ibtida, bukan membuat kreasi baru dalam agama. Karena Allah nggak butuh sumbangsi pemikiran kita. Ya, Allah memerintahkan kita untuk ikut atas apa yang diberi petunjuk oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kata Allah mengatakan di surat yang ke-18 ayat yang ke-110 itu kalimat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Ketika dijelaskan Ibnu Katsir mengutip perkataan Fudail bin Iyad, siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan mulia, dalam keadaan selamat, hendaklah dia ya rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbi ahada. Pertama dia beramal saleh. Apa kata Fudail Iyad? Sesuatu amal disebut saleh bila terpenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menamakan amal saleh, dia ikhlas saja, tidak ittiba di atas sunnah, maka tidak disebut amal saleh. Karena kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, Ibu lihat tulisan penulis di halaman 168. Hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami perintahkan, yang tidak kami contohkan, yang tidak kami rekomendasikan, fahuwa rad, tertolak. Pertanyaan, mungkinkah amal salih tertolak? Tidak. Tidak mungkin amal salih tertolak. Maka maksudnya apa? Sebuah amal salih agar tidak tertolak harus mengikuti rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan kreasi, bukan dengan inovasi, bukan dengan inisiasi, tapi ittiba, ikuti saja apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau contohkan, ikuti. Insya Allah sampai kiamat Islam itu satu saja dan seragam semuanya, tidak berbeda-beda antara satu dengan lainnya,
karena ittiba di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu-ibu bikin pengamatan. Orang-orang yang mengikuti manhaj para sahabat dan Nabi, mengikuti sunnah di timur barat, utara selatan, ibadahnya hampir seragam. Berbeda dengan kebanyakan orang. Mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, tapi tiap masjid ibadahnya beragam. Berbeda-beda satu dengan lain. Akidahnya berbagai jenis macam. Berbeda-beda satu dengan lainnya. Ya, menunjukkan apa? Mengaku diri ahlus sunnah, tapi tidak ittiba di atas sunnah. Makanya mereka bercerai-berai. Ya, kata Allah dalam Quran, ya, di surat 57 ya, kamu lihat mereka bersatu wa qulubum syatta, tapi hati-hati mereka berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Karena mengaku sunnah tapi tidak ittiba di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bapak Ibu? Jelas Insya tidak? Allah. Iya, jelas lah Ustaz. Nanti Baik. tanyakan lagi ya. Yang ketiga, Islam di atas prinsip ukhuwah Oh, dan ittihadiyah, persaudaraan dan persatuan. Ya, prinsip yang ketiga, Islam ya dibangun di atas dasar ukhuwah ya dan ittihadiyah, persaudaraan dan persatuan. Dalil ukhuwah, dalil ukhuwah. Di sini penulis tidak menuliskannya, tapi saya menambahkan poin ini. Ukhuwah dan ittihadiyah. Ukhuwah artinya persaudaraan. Ittihadiyah artinya persatuan. Dalil tentang persaudaraan. Surat yang ke-9 ayat yang ke-11. Ketika Allah menceritakan. Ketika orang-orang kafir, orang musyrik Makkah meninggalkan kesyirikan, bertaubat dari kesyirikan, dari kekafiran, menerima Islam, mendirikan salat, menunaikan zakat, kata Allah apa? Wa in tabu wa aqamus salah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat kepada Allah, meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, dan mereka salat, berzakat, kata Allah, maka mereka saudara-saudaramu seagama. Yang oleh Nabi mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah saudara. Keyakinan akan persaudaraan inilah, ukhuwah inilah akan melahirkan ittihadiyah, persatuan yang kokoh. Karena persatuan dibangun atas dasar iman, wihdatul aqidah, satu aqidah, dan wihdatul zuq, satu perasaan, perasaan ukhuwah Islamiyah. Lihat surat 349 ayat yang keberapa? Ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Orang mukmin bersaudara. Dengan persaudaraan kita mempersatukan mereka yang berselisih. Tidak ada persatuan tanpa diawali dengan persaudaraan. Di sini kata Allah Jalla Jalaluh, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka persatukanlah, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu beriman itu ketika mereka berselisih faham. Ini saya jadikan dasar bahwa persatuan terbangun dari persaudaraan lebih dahulu. Ya, sebab perselisihan lawan dari ittihadiyah, perpecahan lawan dari persatuan. Paham anak-anak? Maka paham Allah Ustaz. menyebutkan persaudaraan sebagai sarana untuk membangun persatuan, yaitu mendamaikan. Kalau berselisih,
Rusak nggak persatuan? Rusak, rusak Rusak. ya. Maka Allah menyebutkan persaudaraan sebagai gurunya persatuan. Paham? Hmm. Kata Allah, kalian orang mukmin bersaudara. Dengan persaudaraan itu tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta. Kalau kalian saling mencintai, sebagaimana tubuh yang satu, kalian tidak akan membiarkan adanya perselisihan. Kira-kira terbangun persatuan enggak? Terbangun persatuan. Paham anak-anak? Insya Allah paham Ustaz. Bersatu di atas apa, Bu? Bukan Ya, bersatu di atas organisasi, bukan. Bersatu di atas agama. Bersatu di atas kebenaran. Kebenaran yang menjadi alat pemersatu. Bukan bersatu di atas kebatilan. Itu namanya ukhuwah tai kambing. Tahu tai kamu nggak, Bu Lina? ya tahu ya Nyatunya di Ustaz. perut. Keluarnya beda-beda, bukan? Ada yang oval, ada yang lurus, ada yang kering, ada yang basah. Jadi ukhuwah bukan di atas kebenaran, itu namanya ukhuwah tai kambing. Bahasa agak nyeleneh ya, tapi rasional kan? Nasional ya Ustaz. Maka yang dimaksudkan bersatu di atas al-haq, di atas agama. Surat 3 Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kalian di atas agama yang satu. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau satu agama objek, satu, tapi pandangannya beda-beda, berselisih gak, Bu? Berselisih Ustaz. Berselisih, tidak ada persatuan kalau fahamnya macam-macam. Maka Hmm. alat pemersatu adalah agama. Dan agama yang mempersatukan adalah agama yang diajarkan dan dicontohkan Nabi dan para sahabatnya. Ya, makanya apa kata Allah di Quran surat 30 ayat yang ke 31 dan 32. Wala takunu kal musyrikin, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang musyrik, ya, minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, memecah belah agamanya menjadi kelompok-kelompok yang banyak, di mana orang beragama mengikuti organisasinya. Organisasi A cara beragamanya begini, organisasi B caranya begini. Mungkinkah tercipta persatuan? Tidak Hmm. mungkin. Ya, maka hendaklah agama tidak dipecah belah. Maka salat jalan keluarnya adalah cara beragama Nabi dan para sahabatnya yang disebut al-jamaah. Berdasarkan hadits yang sahih, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan banyak para perawi menjelaskannya. Kata Nabi, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah belah, bercerai-berai menjadi 73 golongan. Fintani wa sab'ina finnari wa wahida fil jannah. Hiyal jamaah. Ya, 72 golongan di neraka dan satu yang masuk surga, al jamaah. Siapa al jamaah? Bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas hak, ya, memandang agama dengan satu, memandang agama dengan satu pandangan yang sama. Itu kata Nabi, sampai al-jamaah, maka ana alaihi yauma wa ashabi. Yaitu apa yang aku Rasulullah dan para sahabatku berjalan di atasnya. Maka kita lihat di masa para sahabat, ketika Nabi hidup bersama mereka, sebelum datang fitnah, berbeda-beda, berkhilaf dalam perkara fikih, tapi akidahnya satu. Ya, tidak berpecah belah kecuali setelah datangnya fitnah generasi kedua, ya, yaitu ketika ya semakin sedikit para sahabat, generasi sudah para sahabat yang membuat kekacauan dengan terbunuhnya Umar, terbunuhnya Utsman, dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Itu terjadi fitnah, ya. Tetapi ketika sebelum itu para sahabat senior,
berada di atas satu manhaj sehingga mereka bersatu dalam persatuan yang kokoh. Dengannya mereka tidak pernah terkalahkan oleh musuh-musuh mereka. Itu yang ketiga. Persaudaraan dan persatuan. Jelas, Bu? Insya Allah, Ustaz. Persaudaraan di atas iman. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, ya, kita saudara sebangsa, enggak keles. Dalam Quran saudara hanya dua saja, Bu. Saudara nasab karena darah. Kedua, saudara karena agama. Dalam Quran tidak ada saudara karena bangsa. Hmm. Paham anak-anak? Paham, Ustaz. Baik. Yang keempat, kembali kepada ajaran Al-Quran. Dan Quran tidak mungkin terimplementasikan kecuali dengan sunnah. Ya, dalilnya, ya, ya. Ibu langsung lihat surat yang An-Nisa, surat 4 ayat 59. Yaitu kalimat fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli. Boleh kita bersaudara. Kita sudah bersatu. Tapi dalam perjalanan pasti terjadi perbedaan-perbedaan, bukan? Sunnatullah. Ya. Kata Allah solusinya adalah supaya persaudaraan dan persatuan tidak renggang. Setiap ada perbedaan, perbedaan, ya, ikhtilaf melahirkan iftirak. Ikhtilaf perbedaan pendapat. Kalau tidak ada solusi, tidak ada patokan yang umum, akan terjadi iftirak, perpecahan. Retaklah persatuan. Nah kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in. Jika terjadi perbedaan pendapat, ikhtilaf dalam bahasa agama. Tidak boleh biarkan ikhtilaf sampai menjadi iftirak, perpecahan. Apa solusinya? Farudu ilallahi wa rasuli. Kembalikan tahkimnya, putusan perkaranya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pemahaman yang benar. Bukan interpretasi yang aneh-aneh. Faham? Dengan kaidah-kaidah yang benar. Insya Allah perbedaan itu ada. Tetapi tidak sampai melahirkan perpecahan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ustaz. Insya Allah. Saya tanya sama ibu. Perbedaan melahirkan perselisihan bukan? Iya, Ustaz. Perselisihan melahirkan perpecahan bukan? Bisa, Ustaz. Iya. Maka solusinya adalah supaya tidak terjadi perpecahan, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Menunjukkan apa? Kita tidak bisa menghindari perbedaan pendapat. Tidak bisa hindari, Bu. Tapi yang kita hindari apa? Perpecahan. Rusaknya persatuan, iftirak. Maka supaya tidak terjadi iftirak dan ikhtilaf tidak menimbulkan iftirak, perbedaan tidak melahirkan perpecahan, maka solusinya kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu agama, Masya Allah. Dan ini tidak ada pada agama lain kan? Tahu, Ustaz. Ya, paham anak-anak? Tahu, Ustaz. Maka kalau ada perbedaan itu sunnatullah. Tapi jangan biarkan dia sampai menimbulkan iftirak, perpecahan. Maka solusinya adalah ya kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Imam Al-Bukhari, ya, Imam Muslim, ya, dan lainnya. Nabi mengatakan, "Idza taba'yatum bil 'inah." Ya, kalian telah jual beli dengan sistem al-inah. Ya, itu riba. Ya, wa akhadtum adzan al-baqar. Ya, kalian sibuk dengan ekor sapi. Ya, wa zar'i dan pertanian. Wa taraktumul jihad. Kalian tinggalkan jihad.
Sallallahu alaikum dhullah. Niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Ketika manusia sudah menghalalkan segala cara, ya, sudah meninggalkan salat, meninggalkan jihad, maka saat itu Allah akan menimpakan kehinaan atas umat ini. Tapi apa kata Allah? La yanzi'u hatta yarji'u ila dinakum, ila dinikum, ya. Kata Allah, dan Allah tidak mencabut kehinaan itu sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Saya tanya sama ibu-ibu, yang satu beragama dengan agama Nabi Muhammad, yang satu beragama dengan agama Nusantara. Ini perpecahan bukan? Mhm. Paham? Paham Ustaz. Ya, ya, ya. Mungkin ada persatuan nggak kalau dua pandangan terhadap agama? Satu anus, agama Nusantara. Satu agama Allah. Ketemu nggak, Bu? Enggak ketemu Maka Ustaz. jangan pernah menyerukan persatuan kecuali di atas satu manhaj. Di atas satu agama. Kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada sunnah. Sunnah, Quran dan sunnah. Yang diajarkan Nabi. Yang dipahami oleh para sahabat. Ridwanallahu alaihim jami'an. Jelas ibu-ibu? Insya Allah Ustaz. Jelas. Kembali kepada Quran. Makanya ibu-ibu kalau nanya bagaimana pandangan Ustadz. Agama bukan urusan pandangan Ustadz, ibu-ibu. Bagaimana pandangan syariat. Dan Ustadz kalau jawab, jangan menurut saya. Tapi apa kata Allah dan Rasulnya. Paham? Paham Ustaz. Itu Ya. kembali. Yang kelima, Islam dibangun atas dasar kasih sayang terhadap sesamanya. Ya, saya ulangi, di atas kasih sayang. Coba lihat asas Islam di atas kasih sayang. Ya, Ibu lihat surat yang kelima, Al-Maidah ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah. Hai orang beriman, ya kalian murtad dari agama ini. Kata Allah, seandainya kalian murtad dari agama ini, Allah nggak rugi. Allah mampu menghadirkan satu kaum yang Allah cinta mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka umat yang benar-benar mukmin. Apa kata Allah? Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka berlaku kasih sayang, berlaku lemah lembut kepada sesama orang beriman dan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Itu dalil pertama. Kaum muslimin dengan adanya ukhuwah dan persatuan. Kembalikan kepada Quran kalau perselisihan akan muncul kasih sayang. Mereka saling mengkritik tapi mengharapkan wajah Allah. Mereka saling mengkritik tapi semata-mata untuk mengembalikan saudaranya kepada kebenaran dan atas cinta dan kasih sayang, bukan kebencian. Lihat dalil yang lain. Umat Islam, umat berkasih sayang. Surat 48. Ya, surat 48 ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Rasul Muhammad itu Rasulullah SAW. Orang-orang bersamanya bertauhid, beriman, mengikuti sunnahnya, menaatinya, tidak bermaksiat kepadanya. Apa sifat mereka? Asyidda'u 'alal kufar. Keras kepada orang kafir. Tidak mencampur baurkan agama mereka dengan kekafiran. Atas nama toleransi. Enggak. Mereka mau berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Tidak dalam urusan agama. Sebaliknya, ruhama'u bainahum.
Mereka saling sayang menyayangi di antara mereka. Bukan mengaku diri Ahlus Sunnah, tapi gereja dijaga, pengajian dibubarkan. Ini bukan Ahlus Sunnah. Ini bukan umat Muhammad yang sejati. Tidak ada pada mereka sifat kasih sayang hakiki. Masa sayang sama orang kafir, benci pengajiannya orang Islam? Apa kata iblis? Lanjutkan bersama, kita bisa. Go to hell. Paham anak-anak? Paham, Ustaz. Rahmah bainahum. Agama. Ya, coba lihat surat 3. Ayat yang ke-50, ayat 159. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Wahai Muhammad, dengan rahmat Allah, berlaku lemah lembutlah terhadap kaum muslimin. Islam, agama yang dibangun di atas kasih sayang. Ketika memberi ceramah, niatnya walaupun tegas, tapi dibangun di atas kasih sayang. Lihat, hamba-hamba beriman di surat 90, ayat yang ke-17. Tsummaladzina amanu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil marhamah. Orang beriman itu, mereka saling menasehati dengan kesabaran dan penuh cinta dan kasih sayang. Islam agama kasih sayang. Di sini penulis tidak menuliskan dalil-dalil ya yang menunjukkan adanya ya kasih sayang secara lebih itu. Maka saya tuliskan dalilnya. Di sini halaman 171. Judulnya kasih sayang terhadap sesama. Ya, akan tetapi tidak dituliskan dalilnya. Setidak-tidaknya 3 dalil yang disebutkan dari Quran tadi. Paham? Surat yang Paham, Ustaz. kelima ayat 54. Al-Maidah. Surat 49 Al-Hujurat ayat 29. Ya. Kemudian surat yang ketiga Ali Imran ayat 159. Kemudian surat yang ke 90 ayat 17. Kemudian Nabi mengatakan mayyarhamu fil ard wa yarhamu fis sama. Man fis sama. Siapa yang saling menyayangi di bumi, maka dia akan disayang oleh Allah Zat yang di atas langit. Siapa tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan Islam agama yang dibangun di atas dasar kasih sayang. Ketika kita lihat saudara kita salah, bicara yang tegas, Bu, nggak usah basa-basi, ya. Dan di atas dasar kasih sayang, marah pun karena kasih sayang, sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk kita, kita juga menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sebagaimana kita tidak menginginkan terjatuh ke neraka, kita tidak menginginkan saudara kita terjatuh ke dalam neraka. Inilah asas kasih sayang ya, ruhama di antara sesama kaum muslimin. Ya. Kemudian yang keenam, Islam dibangun di atas akhlak yang mulia. Seorang mukmin terlihat kesempurnaan imannya karena dia memiliki akhlak yang mulia. Makanya Nabi SAW jadi nabi terbaik karena akhlak yang agung. Lihat surat 68, surat Al-Qalam, ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad, engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat baik. Dan kita umatnya diperintahkan untuk mencontoh beliau. Surat 33, Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi, uswah hasanah buat kalian. Nabi berakhlak baik, umat ini juga berakhlak baik. Hadits riwayat Ahmad. Kata Nabi, ma bu'iztu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk memperbagus akhlak manusia. Ma bu'iztu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk memperbagus akhlak umatku.
akhlak manusia. Ini ada dalil tentang pentingnya akhlak sesudah akidah. Imam ya Abu Daud dalam kitab Adab bab keutamaan akhlak. Hadis dari Nabi SAW, kata Nabi, akmalul mu'mini ya imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlak. Ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlak. Ini hujjah syariah ya bahwa seorang mukmin dikatakan mukmin yang sejati. Seorang muslim, muslim yang baik. Akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Karena akhlak adalah buah dari akidah. Akhlak buah dari ibadah. Punya keterkaitan satu dengan lainnya. Lisan yang baik adalah buah dari keimanan. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah, ini perkara akidah, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik, akhlak. Kalau tidak mampu, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Memuliakan tamu adalah bentuk akhlak orang mukmin. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyuhsin jarahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah selalu baik hubungannya dengan tetangganya. Tiga disebutkan terakhir merupakan akhlak seorang mukmin terhadap mukmin lainnya. Dan itu buah dari keimanan, dari akidah yang baik. Orang suka mengatakan, ya, ya, Pak Salim, ibu itu ibadahnya bagus banget, akidahnya bagus banget, tapi akhlaknya buruk. Kita katakan akidahnya buruk. Sebab akidahnya baik, pasti akhlaknya baik. Sebab akidah adalah perkara hati. Kalau hati dia tauhid, insya Allah lisannya bertauhid. Perilakunya bertauhid. Lisannya bertauhid, jujur. Santun dalam berbicara. Ya, baik dalam berbuat. Dan baik dalam melakoni manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ajarkan kalimat yang aku tidak tanyakan kepada orang. Kata Nabi, ya, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Kemudian apa kata Nabi? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia di mana kamu berada dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah ciri Islam yang baik. Akhlak yang baik adalah ciri yang Islam yang baik. Baik, saya kira sampai poin ke-6 ya Bu Lina ya. Iya Ustaz. Nah, yang ibu-ibu ini kan komputer tua ya. Nah, Iya benar Ustaz. ah, ah. Giganya kecil, Ya kecil Ustaz. loadingnya lama, gampang hang. Udah overload Ustaz. Ah, karena overloadnya dengan filenya TBC, tomat bawang cabai bukan? Betul Ustaz. Dan drakor, drama Korea bukan? Oh enggak itu Ustaz udah hisap. Jadi kita sampai kepada poin yang ke-6. Yang ketujuh penyucian jiwa, ini pembahasannya agak panjang. Ya, bahkan insya Allah mungkin ini satu sesi yang poin ketujuh ini. Paham? Paham Ustaz ya. Akan bulan depan saya bahas satu poin ini mungkin satu kali pertemuan karena panjang dalilnya dan panjang penjelasannya. Ya, ya Ustaz, insya Allah. Ya. Baik, saya kira cukup dari saya. Saya mau diapain? Mau diusir atau mau ditanya? Oh ditanya Ustadz, ini banyak pertanyaannya Ustadz. Ya, baik. Semoga Allah mudahkan saya untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu Ustadz. Ustadz tadi menyinggung soal mendidik anak tauhid.
Ustadz, kalau sudah telat atau salah mendidik anak, apa yang harus dilakukan? Saya jadi takut nanti tidak didoakan oleh anak. Baik. Pertanyaan, Didoakan masih lebih ringan, Bu. Kalau amal kita kurang banyak, tapi yang jalannya kita mewariskan kesalahan, nanggung dosa seumur hidup, bukan? iya Ustadz. Namanya multi level marketing dosa, bukan? Di mana ibu apply-nya, bukan? Iya Ustadz. Kasihan kan? Jadi kalau Kasihan nggak makanya didoakan ada dulu. orang mukmin lain bisa mendoakan ibu loh, Bu. Kan doa tidak mesti dari anak kan? Bisa dari orang mukmin lainnya, bukan? Jadi Ah, catatan penting loh. Nanti saya nggak didoakan, nggak masalah, Bu. Toh ada saudara mukmin mendoakan juga. Sebenarnya perintah Allah di banyak contoh. Tapi yang jadi masalah salah didik, salah asuh, ini jadi dosa jariah, bukan? iya sih Ustadz, Apa benar. kata orang Sunda? Nyahos ya. Ya, Ah, iya. jadi ini yang jadi penting. Nah, pertama kalau salah perbaiki, Bu. Udah sadar salah perbaiki. Caranya pertama mendoakan kepada Allah agar Allah berikan kita dan anak-anak hidayah. Karena tidak ada dapat membolak-balik hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada. Hidayah itu milik siapa? Milik Allah. Baik. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberi kita hidayah dan anak-anak kita hidayah. Ini jalan pertama dan utama. Ini jalan pertama bukan utama, jalan pertama. Jalan utama ada beberapa. Ini pertama. Kenapa, Bu? Sebab kata Nabi dalam Sahih Tirmidzi ada 3 doa yang tidak ditolak. Di antaranya doa orang tua kepada Allah untuk anak-anak. Manfaat. Jangan minta anak sarjana saja, Bu. Ya, tapi mintalah dia menjadi anak yang bertauhid, anak yang saleh lebih dahulu sebelum anaknya sarjana. Emang kalau sarjana nggak butuh kesalihan ya, Bu? Yang Sarjana. doanya mustajab anak sarjana atau anak yang saleh? Anak Anak yang yang soleh. saleh, bukan anak sarjana. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, ingatkan. Maka pentingnya komunikasi, pentingnya relasi dan komunikasi. Kadang-kadang orang tua relasi dengan anak tidak baik. Maka bangun relasi yang harmonis. Di atas chat rohama ubainana. Di antara dasar cinta dan kasih sayang. Dengan kasih sayang ini, kita tadi tawasau bil haqqi, tawasau bil sabri, tawasau bil marhamah. Ingatkan. Kasih tahu mereka di mana salahnya. Kasih tahu mereka, dulu ibu salah ngajar, nak. Karena ibu tahu kenapa itu salah. Supaya hari kiamat engkau tidak menuntutku di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kedua, ajak mereka untuk mengikuti kajian-kajian. Jangan jadi ibu SDM. Selamatkan diri sendiri-sendiri. Sementara Allah katakan, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ali bin Abi Thalib. Rabb mengatakan apa? Maksudnya apa? Mengajari dan memahamkan mereka dengan ilmu agama. Dan mendidik mereka dengan akhlak yang baik. Maka ajarkan mereka. Kasih tahu mereka. Ibu-ibu habis ngaji, dalam diskusi-diskusinya di rumah, ingatkan. Nah, tahu nggak? Ternyata ini syirik loh. Lah, lalu mama kan dulu mama ngajarin. Nah, karena mama dulu mamon, mama-mama oon. Nah, karena mama udah belajar. Ibu sudah tahu itu salah. Makanya diingatkan. Supaya hari kiamat tidak beban buat saya. Jelas ya? Ingatkan. Ajak mereka ikut kajian. Sebab kadang-kadang kita orang Melayu terbiasa tidak mendengar apa yang diomongkan. Tapi suka melihat kepada apa siapa yang ngomong. Kalau bukan Ustadz, apa kata mereka? Iya Mama Dede. Betul Bu? Betul. Ya karena trust, kepercayaan kurang kan? Ya daripada dia nggak sama ibu, mendingan aja dia ke kajian-kajian. Karena dia percaya pada Ustadz daripada mamanya bukan? Jelas? Kadang-kadang, Mama kayak Ustazah deh. Ah, betul? Betul. Ah, karena kita orang Melayu tidak teredukasi untuk meneliti ucapan, tapi condong melihat siapa yang bicara. Bicara, emang siapa? Nah, gitu loh. Padahal dia kalau dia telaah, dia dengar baik-baik,
apa yang diucapkan itu benar. Nah, kita orang Melayu nggak terbiasa dengan itu, bukan? Iya. Jadi panggil mereka, ajak mereka ketika ada kajian-kajian dan mereka tidak sibuk agar mereka bertemu dengan orang dipercaya dan untuk diingatkan itu. Atau kasih mereka hadiah buku. Buku yang mengajarkan tauhid. Ya, tauhid yang bersih. Menjelaskan syirik dan semacamnya. Mudah-mudahan itu sebuah usaha yang dengannya kita bisa dapat bertanggung jawab bahwa kita sudah melakukan sebuah pembetulan terhadap kesalahan. Jelas, Bu? Ya Allah, jelas Ustaz. Eh, Kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan tadi Ustaz, doa anak yang tidak soleh apakah tertolak? Tidak tertolak, cuman nggak tembus langit, Bu. Kalau tuh diterima prosesnya lama. Hmm, Kan orang dekat sama orang jauh di mana diterima duluan, Bu. iya sih Ustaz. Nah, kesalahan adalah dekat tadi Allah bilang kan, Mm-mm. diterima tapi mungkin bisa diterima mungkin ditolak. Paham? Tapi anak yang salih ya logikanya saja. Semakin dekat dengan sumber diterima enggak? Gampang diterima enggak? Gampang, iya Ustaz. Kalau jauh dari sumber kira-kira diterima cepat atau lambat? Butuh waktu Ustaz. Ah, butuh waktu. Ya, kesalihan adalah sarana dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Coba lihat kedekatan apa? Iman dan amal saleh. Ya, lihat surat 34, ya, surat Sabah ayat 37. Ya, ma ma amwalukum wala auladukum yuqarribuna ilal zulfa. Harta dan anak-anak kalian sama sekali tidak mendekatkan kalian kepada Allah. Illa man amana wa amila salihah. Yang dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah. Iman dan amal salih kalian. Jelas? Ya, jelas. Insya Allah. Hmm. Eh, Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustadz, Afwan Ustadz, saya agak nggak enak bacanya, cuman eh, ya gini, Amanah ya. amanah. Bismillah. Eh, Ustadz Sunnah suka menakut-nakuti menurut teman saya, sehingga dia tidak suka dengan kajian sunnah. Saya sudah berusaha menjelaskan sepanjang yang saya tahu dan saya sudah belajar, tapi masih belum bisa kena di hatinya. Apakah kewajiban syiar saya sudah gugur, Ustadz? Baik. Kasih tahu gini. Ya tentu kita sesuai kemampuan ya. Allah tidak menegak kemampuan. Tapi jelaskan gini. Maksud nakut-nakutin apa? Itu neraka, itu neraka. Bilang Islam bilang ada dua. Harapan dan takut. Anda punya harapan kebaikan bukan? Iya. Bayangkan kalau Anda berharap, Anda berdagang, harap untung, tapi nggak takut resiko, blow on bukan? Iya. Iya. Bayangkan untung aja, nggak prediksi kerugian, kira-kira bangkrut nggak loh? Tidak punya Iya. antisipasi kan? Mm-mm. Maka dua-duanya bersama-samaan. Bilang Islam tuh ada dua. Berharap surga, pahala, tapi ada neraka juga keles. Bayangkan kalau Anda jalan, orientasinya surga, tidak ada peringatan yang membuat Anda takut. Kira-kira nekat nggak? Iya, bisa. Namanya bonek, ibu nekat. Maka perlu ditakut-takuti. Lihat, surga itu dimasuki karena ditakut-takuti dengan neraka. Hmm. Surat 52 ayat 25 sampai dengan 27. Wa Lima. aqbala ba'dahum ala ba'di yatasaalun. Penghuni surga duduk berhadapan-hadapan, saling ngobrol tapi bukan gosip ya. Hmm. Maka yang ditanya, apa sebabnya engkau dimasukkan ke surga? Qalu inna kunna fi ahlina musfiqin. Dahulu ketika kami berada di tengah-tengah keluarga kami diedukasi untuk takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum.
Karena takut itulah kami lalu bertakwa kepada Allah. Karena takut itulah kami takut bermaksiat kepada Allah. Dan hasilnya kami masuk surga. Berarti surga dimasuki dengan ada ketakutan bukan? Ya, Ustaz. Ketakutan mesti ditimbulkan bukan? Mm-mm. Kita ceramah, pahala sekian, surga sekian, nggak ada peringatan. Ini jalan tanpa khawatir bukan? Iya, Ini kegeeran bisa jemplung nggak? betul Ustaz ya. Saya bilang ke ibu, Bu, di atas puncak ada hotel, Bu. Tapi kalau jalan berliku, tapi jalan berliku banget. Jangan takut-takutin. Nah, nggak didakutin. Begitu sampai di sana dan berliku, nyaho nggak? Ya, Paham? iya, paham Ustaz ya. Hati-hati, Mbak. Jalan ke sana surganya apa? Hotelnya mewah banget, pemandangan indah. Tapi ibu lewati jurang, Bu. Hati-hati, Bu. Sekali ibu cemplung, mampus loh. Pakai logika sehat. Ini peringatan yang baik bukan? Iya Ustaz. Bukan aku nakutin kan? Aku takut ini. Sehingga kita berjalan lebih hati-hati. Bayangkan gak diingatkan. Tiba-tiba ketemu jurang. Kira-kira gimana? Ya kaget nyemplung Ustaz. Nah, bisa serangan jantung mendadak bukan? Nah, itu Iya. contoh. Apa efek dari rasa takut kepada Allah? Rasa takut kepada Allah itu menyebabkan orang terhindar dari kejahatan. Ada manfaatnya. Dia tidak nakut-nakutin. Dia hanya menjelaskan ancaman Allah di mana salahnya. Ya, Mm. coba lihat surat 79. Surat Az-Zariyat apa? Surat ya An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhan, takut Allah punya azab, Allah punya siksa, ya, maka dia menahan dirinya dari bermaksiat. Ini efek dari takut. Maka surga begini. Coba, Bu, hati-hati ya. Di depan ada polisi lagi razia. Ini menakutkan bukan? Iya. Tapi kalau dengan ditakut-takutin, jadi hati-hati bukan? Iya. Nggak urus sama polisi nakal kan? Iya betul Ustaz. Nah, ini contoh psikologis kok. Ya, jadi bukan hanya menggembirakan, tapi juga perlu ada takut. Apalagi ibu bunek, ibu nekat. Kalau dikatakutin nekat nggak Bu? Tapi Enggak nggak Ustaz. ceramah Ustadz Sunnah nakut melulu. Ada juga yang menggembirakan bukan? Iya. Hmm. Memang tidak pernah ada cerita surga kah? Ada cerita pahala kah? Banyak. Banyak. Ya otak lu aja kali yang takut sendiri. Itu namanya fobia sendiri bukan? Oh iya, iya, benar. Bukan salah orang ngomong. Perasaan lu yang salah tanggap. Itu namanya baper. Iya. Bawa perasaan hanya koper korban perasaan. Makanya belajar agama itu bakal bawa akal, bawa iman. Cerna dan nalar ketika ada dalil, saya beriman dengan apa yang Allah kabarkan. Bukan ih ngerinya. Apa kata iblis? Emang iya, maka jangan dengerin. Iya, Ustaz. Bilang apa? Bilang ke dia, lo tahu nggak? Adam itu sesat karena diberi hiburan jadi kosong sama iblis loh. Coba dulu kalau iblis nakut-nakutin Adam. Adam keluar dari neraka dari surga loh. Enggak. Tapi iblis diberi kabar gembira hayalan oleh iblis. Maka Adam sesat loh. Lihat surat 7 ayat 20-21. Hei Adam, mau nggak gue kasih tahu lo? Kenapa Tuhan lu larang lu tidak boleh makan pohon? Karena Tuhan lu tidak mau kamu kekal. Nah, ini namanya hiburan bukan? Makan Iya. aja nggak apa-apa. Lu bakal umur panjang kok. Ini kabar gembira bukan? Iya, iya, benar. Menyenangkan bukan? Lihat lagi surat 20 ayat 120. Fawaswasalahu syaitan. Qala ya Adamu hal adulluka ala sajatil khuldi wa mulka la yabla. Hei Adam, mau nggak aku tunjukkan pohon kekekalan kepada kamu dan kekuasaan tidak akan. Kabar gembira bukan? Mm. Menyenangkan bukan? Iya, Ustaz. Saking senangnya Adam keluar dari surga bukan? Iya.
Paham? Hmm. Makanya kalau ngaji, mana digombali dengan pahala nggak ada dasarnya kan? Iya. Itu hadis-hadis palsu disebarkan bukan? Hmm. Baca ini pahala di 10.000. Ini namanya kabar gembira. Terus apa bedanya sama iblis? Menjanjikan kedudukan buat Adam, padahal ilusi. Jelas, Bu? Insya Allah jelas Ustadz. Ya. Kemudian masih ada pertanyaan di luar tema ini Ustadz. Ustadz, apakah kemuliaan mati syahid dan apabila pernah sakit kanker usus dan meninggal karena gagal ginjal, apakah bisa dikategorikan mati syahid? Orang mati syahid, pertama di dalam mulia. Kedua, surga tempat. Orang banyak sekali dari Al-Quran, maupun sunnah menjelaskan itu. Ya, bahkan Allah bilang orang mati syahid itu jual beli dengan Allah. Terbunuh atau membunuh musuh-musuh Allah. Syahid dia. Surah 9 ayat 111. Dan masih banyak yang lain. Yang kedua, orang yang sakit perut, kanker usus, dan semacamnya. Ini termasuk 10 sifat mati syahid. Hadits Tirmidzi dan lainnya. Jelas? Hmm. Walaupun kedudukannya di bawah mati syahid orang yang terbunuh di medan peperangan jihad. Sama-sama syahid, tapi levelnya berbeda. Tapi mati syahid. Wallahu a'lam. Ya, Eh, ini menyambung pertanyaan mati syahid itu Ustadz. Ustadz, untuk orang-orang yang bisa kita katakan teroris gitu, mereka mau menjadi teroris itu karena menganggap dirinya mati syahid. itu batil. Orang mati syahid kan pakai aturan, Bu. Oh iya. Itu bukan mati syahid, mati konyol, bunuh diri. Iya. Berarti Karena maksudnya mencari mati bukan dengan cara yang disyariatkan. Bukan Oh, cara yang dibenarkan oleh syariat. syariat. Ya. Jelas. Ya, Masih boleh berapa pertanyaan Ustaz? masih ada boleh tiga, nggak Tiga. masalah. Nah, Ah, iya. bonus buat ibu-ibu yang semangat ya. Nah, Semangat ini Ustaz. Masih ada tiga. Alhamdulillah ada tiga benar. Ya, udah. Ustadz, soal ikhlas tadi, awalnya ikhlas, terus enggak, terus ikhlas lagi, berubah-ubah. Ini bagaimana Ustadz? itu Bisa namanya sontoloy bahasa mau sentuh lalu loyo. Ya, boleh jadi ibu pergi sedekah, ikhlas, dipuji orang. Anda hebat ya. Ya, jadi kembang kempis hilang itu. Ya nggak boleh, harus istiqamah. Paham? Jadi kita belajar nggak boleh sontoloyo. Sentuh lalu loyo tadi. Ya, semangat 45 di awal, tiba-tiba dapat pujian lalu hilang ikhlasnya. Kira-kira apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa. Maka belajar untuk ikhlas lalu. Jaga konsistensi keikhlasan. Kata kasih contoh. Ibu-ibu punya barang. Ibu tahu bahwa kalau ibu nggak jaga barangnya hilang. Kira-kira ibu hari ini jaga besok nggak jaga atau ibu akan menjaga selamanya, Bu? jaga selamanya. Nah, Wow. seperti itu ikhlas. Karena ikhlas, ketidakikhlasan membatalkan amal. Barang kita dicuri bukan? Mm-mm. Maka selalu jaga istiqamah, jaga konsistensi. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mukhlis, yang ikhlas kepadanya. Jelas ya? Gak usah cari laki namanya mukhlis. Ya, tapi bagi kita belajar ikhlas. Semuanya. Ustadz, jamaahnya, ikhlas. Seperti kita khawatir barang kita hilang. Lebih takut lagi kalau amal kita hilang. Ya, ibu-ibu udah tahu investasinya bodong. Kira-kira mau investasi nggak, Bu? Ya enggak lah Ustaz. Oh, oh, apa bodoh itu? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya. Coba hadirkan rasa takut ketika ikhlas itu seperti saham bodong. Hmm. Jelas ya? Hmm. Kemudian Ustadz ada yang bertanya, apakah jika mengikuti prosesi adat bisa dikatakan syirik? Tergantung model adatnya. Contoh,
ibu-ibu seserahan dalam nikah, ya, kemudian penerimaan, ada upacara-upacara pada sambutan, itu tidak mengandung maksiat. Tapi kalau ibu mandi masih 7 sungai, pakai kembang, ini adalah syirik kan? Iya, Ustaz. Ya. Tergantung konteks adatnya seperti apa. Tidak semua adat itu mengandung kesyirikan. Ada mengandung kesyirikan, ada yang tidak mengandung kesyirikan. Jelas ya? Jadi kalau hanya hanya mengikuti misalnya dari memakai baju, misalnya kita menikah gitu Ustaz ya, memakai baju adat itu tidak Gak masalah selama apa-apa. adatnya bukan misalnya bajunya bodoh. Oh iya, Ya, iya. tidak ada puring. Hmm. Yang tidak haram karena tidak ada puringnya. Iya, betul Karena Ustaz. pakai organza. Iya, Ya, aurat terlihat, bukan baju adatnya. jalannya. Iya, Tetapi karena terbukanya aurat. Tapi pakai baju bodoh. Bahannya organza. Ya, pakai puring. Gak masalah, Bu. iya, Ya, atau ibu pakai baju Minang. Ya, tertutup auratnya. Gak masalah. Yang masalah udah pakai baju Minang gak berhijab lagi. nah itu lain lagi ceritanya. Paham kan? Nah. Paham Ustaz ya. Hmm. Hmm. Ya kemudian Ustadz ada hal-hal yang tidak ada di zaman Rasulullah seperti misalnya saham, kripto dan sebagainya. Dan bagaimana soal ini Ustadz? Tidak, tapi itu masalah keduniaan ya. Iya Ustadz, pasal Keduniaan berubah dari waktu ke waktu. Makanya Allah hanya memberikan patokan umum. Pertama, sesuatu itu dalam transaksi, lihat tidak boleh terpenuhi 3 unsur. Bebas dari 3 unsur. Pertama adalah gambling. Judi gambling bukan. iya. Ketidakpastian bukan. Mm. Manipulasi bukan. Manipulasi. Unsur pertama. Namanya saya istilahkan maghrib. Ma- Maisir. Gambling. Coba-coba. Ya, coba-coba dulu deh. Siapa tahu untung. Judi bukan. Judi ya. Itu namanya maisir bahasa Arab. Ya. Yang kedua, gharar. Ada unsur penipuan. Ada unsur ketidakjujuran. Ada unsur manipulatif. Maka tidak boleh. Yang ketiga, riba eksploitatif. Saham sedikit, untung sebanyak-banyaknya. Paham? Kalau Maksud transaksi itu, mau saham ke, mau zero ke, ya mau apa ke, selama tidak terpenuhi 3 unsur tadi, maka insya Allah halal untuk dilakukan. Jelas? Insya Allah Ustadz. Jadi tiga Ustadz ya, Iya, gambling, penipuan dan riba yang terakhir. iya. Riba kan eksploitasi bukan? Eksploitasi ya. Ah. Kalau bisa sebanyak orang ikut, ya, dan kita untung segede-gedenya. Hmm. 1.000 boleh pinjam, tapi bayarnya 2.000. Eksploitasi bukan? Iya, benar-benar Ustadz. Kan tidak boleh. Ya. Eh, kemudian Ustadz, pertanyaan terakhir. Ustadz, saya pernah mendengar tafsir untuk ayat 3:31. Kita mengikuti hanya pada beragama Islam dan menjalankan perintah-perintah Allah. Karena sunnah diperdebatkan. Benar ini Ustadz. Bagaimana diperdebatkan, Bu? Sunnah itu ada yang sahih, ada yang enggak. Ikuti yang sahih. Yang enggak sahih enggak usah diikutin. Ah, ya. Siapa bilang sunnah diperdebatkan? Hukum sunnah dalam Islam sebagai penjelas Quran. Lalu lihat, ada yang sahih, ada yang enggak sahih. Kalau tidak sahih, jangan beramal saja. Jika sahih, maka imani dia sebagaimana kita menerima Al-Quran. Jelas ya? Jadi sunnah dicari yang sahih gitu Ustadz. Mm-mm. Jadi ibu-ibu mau menerima informasi yang valid atau ragu-ragu? Yang 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 pasti valid ya kan? Ustadz. Baik, apalagi berita dari IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu.
Benar itu Ustaz, nggak boleh. Ya, harus dari IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Ilmu, Hmm. bukan penyebar isu. Baik, saya kira cukup dulu ya. Ustaz, habis pertanyaan dah. Alhamdulillah. Baik, dengan demikian dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membukalah yang menutupnya. Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas penjelasan dan kajian hari ini. Semoga, semoga kita bisa bermanfaat, merenungkan, dan istiqomah. Semoga Ustadz tetap diberikan kesehatan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berdakwah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik atas partisipasi jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan insya Allah kita berjumpa lagi pada kajian yang akan datang. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kajian hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum dan saya selaku host dari Majelis Taklim Overseas Mengaji izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu bulan depan Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah.